SUV yang mewah merupakan mobil yang dulu pernah terkenal di Indonesia dengan nama Toyota Harrier. Ini adalah Lexus RX terbaru generasi kelima. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Sedikit sejarah mengenai Lexus RX. Idenya adalah ketika Toyota menginginkan sebuah mobil yang nyaman seperti sedan luxury, namun mempunyai daya jelajah yang luas seperti SUV di tahun 1994. Ya, dulu belum ada konsep seperti ini karena biasanya SUV hanya berbasiskan leather frame. Sehingga akhirnya tahun 97 muncul Toyota Harrier yang menjadi basis dari Lexus RX di tahun 98. Apabila Anda belum tahu, Lexus merupakan brand luxury dari Toyota. Generasi pertama Lexus RX di tahun 98 mempunyai bentuk yang mungkin untuk sebagian orang agak aneh, gabungan antara sedan dan SUV. Pada saat itu, yang berorientasi pada kenyamanan penumpang. Yes, sasis yang digunakan untuk Lexus RX adalah berasal dari Lexus IS300 yang ditinggikan. Ada 3 pilihan mesin saat itu, yaitu 2200cc, 2400cc, dan 3000cc V6 dengan all-wheel drive. Tidak disangka generasi pertama laku terjual lebih dari 370.000 unit di seluruh dunia. Karena suksesnya Lexus RX generasi pertama, muncullah generasi kedua di tahun 2003 dengan bentuk yang lebih sleek, lebih besar, lebih efisien, dan sedikit lebih murah. Pilihan mesinnya hampir serupa, namun di beberapa market di dunia tersedia mesin yang besar seperti konfigurasi V6 3300cc dan 3500cc dengan all-wheel drive. Oh iya, pilihan transmisinya ada tambah satu lagi, 5-speed automatic, dari sebelumnya yang hanya 4-speed saja. Nah, kami pernah mencoba barunya ini, tapi Harrier-nya generasi pertama dan kedua. Kemudian tahun 2008 muncul generasi ketiga Lexus RX yang sekaligus menobatkan dirinya sebagai crossover dengan sasis monokok termewah dari semua jajaran Lexus. Banyak fitur-fitur kendaraan luxury di Lexus RX ini seperti Smart Access, remote touch controller, head-up display, atau audio system Mark Levinson, dan masih banyak lagi. Selanjutnya 2015 lahir generasi keempat Lexus RX yang muncul di New York International Auto Show bertepatan dengan rekor Lexus RX laku terjual total sebanyak 2,2 juta unit di tahun 98. Luar biasa. Bentuknya menurut kami merupakan RX yang mempunyai garis desain yang paling tajam dari semua generasi RX dan seperti terkesan lebih kompak dari generasi sebelumnya. Namun sebenarnya sudah bertambah panjang dan lebarnya. Tentunya bertambah fitur-fitur kemewahan dengan pilihan mesin 2000cc turbo, 3500cc bensin, dan 3500cc hybrid. Di tahun 2022, lahirlah sebuah luxury crossover SUV generasi kelima Lexus RX yang kami review pada video ini. Yes, generasi kelima Lexus RX, dan Lexus RX yang ini adalah yang paling mahal yang dijual di Indonesia karena ini adalah Lexus RX 450h Plus plug-in hybrid electric vehicle. Jadi bisa pakai bensin, bisa pakai listrik. Itu tutup tangkinya malah di belakang, itu sebelah kiri untuk bensin, sebelah kanan untuk listrik. Pakai chargeran biasa yang kita biasa pakai di Wuling REV, nggak? Wuling REV pakai adaptor lagi. Hyundai, gitu-gitu. Type 2 CCS. Lexus RX generasi pertama dan kedua itu kami pernah pakai, tapi bukan dalam bentuk Lexus, itu dalam bentuk Harrier, Toyota Harrier generasi pertama kami pernah pakai yang all wheel drive. Kemudian generasi kedua juga kami pernah pakai, itu yang front wheel drive tapi air suspension V6 3000cc. Yang generasi pertama juga V6 3000cc. Tapi setelah generasi ketiga sudah berpisah antara Lexus dan Toyota, udah nggak sama lagi begitu loh. Tadinya Lexus RX itu cuma Harrier diganti logo Lexus, terus dikasih kemewahan-kemewahan sedikit. Sejak generasi ketiga beda, dan ini adalah generasi kelimanya terakhir. Dan kita pertama kali lihat mobil ini di Gias 2022 kemarin, masih baru lihat luarnya aja, belum bisa pegang-pegang, belum bisa duduk di dalam. Tapi sekarang sudah launching resmi di Indonesia yang generasi kelima, ya, yang paling mahal pula di sini. Lexus itu mengandalkan spindle grill, ya, so grill yang begitu, model spindle grill. Tapi ini mereka mengubah
diperbesar lagi spindle grillnya jadi spindle body. Jadi satu body ini konsepnya itu adalah konsep si spindle-nya itu. Dan kami jauh lebih suka yang ini karena menurut kami spindle grill Lexus itu dulu itu mirip seperti Predator kalau lagi teriak. Nah, gitu. Nah, ini udah bagus. Grillnya seakan menyatu dengan bodinya. Cakep sekali. Bahkan nggak terlalu kelihatan ada grill, cuma ada bolong-bolong aja. Cakep, bagus. Cuma kami memang agak tidak suka bagian jenongnya ini. Ini logo Lexusnya besar karena ini isinya adalah radar. Lampunya tentu dengan LED dan khas Lexus. Daytime running light-nya itu check mark. Nah, ini ada high beam. Ini fog lamp dan ini adalah lubang-lubangan palsu. Sayang mobil bagus gini pakai lubang-lubangan palsu, tapi nggak apa-apa. Daripada polos ya, dikasih lubang-lubangan palsu. Ini velgnya macam gunmetal gitu, keren sekali. Seperti di Lexus LM ya, seperti ini ya. Mungkin mirip saja. Tapi ini 21 inch, besar sekali. Kalau generasi sebelumnya itu 20 inch saja. Pakai ban lebar 235, tebal 50. Remnya jadi nggak kelihatan terlalu besar, padahal ini rem besar ya, gara-gara velgnya 21 inch jadi nggak kelihatan terlalu besar. Suspensinya pakai coil spring biasa, depan itu MacPherson, belakang multi-link. Iya. Panjangnya ini masih reasonable, masuk di sebagian besar garasi orang Indonesia, 4.890 mm. Kemudian wheelbase-nya sekitar 2.850 mm. Jadi dibanding generasi sebelumnya itu lebih memanjang wheelbase-nya, tapi panjang totalnya tetap mirip sekali. Belakangnya seksi ya. Mana spindle-spindelnya? Ya adalah lancip-lancip begitu. Tapi lampunya tuh nyambung dari kanan ke kiri. Zaman sekarang memang begini semua, cuma keren. Nggak ada logo Lexusnya di belakang, hanya ada tulisan Lexus. Nah, RX 450H Plus all-wheel drive, karena memang ini adalah all-wheel drive. Ya, plug-in hybrid. Mesin dan motor listrik. Motor listriknya itu ada dua, di depan dan di belakang. Di belakang pakai motor listrik saja, jadi tidak ada kopel dari depan dari mesin ke belakang. Motor listriknya itu dapat tenaga tentu dari baterai. Baterainya dapat energinya dari mana? Bisa dari wall charger. Nih, jadi sisi kanan tuh untuk ngecharge, sisi kiri untuk bensin. Ini colokan yang AC biasa, atau bisa juga dari mesin. Mesinnya juga bisa jadi genset untuk ngecharge baterainya. Oke, kita lihat mesinnya. Ini ditarik biasa begini. Yang kami heran itu, tutup main charger bukanya macam mobil Eropa gitu, tinggal ditekan asal pintunya nggak kekunci, dia bisa kebuka. Kemudian untuk tangki bensinnya itu tetap dipencet dari dalam. Kenapa beda? Mesinnya tetap agak ke bawah sedikit dari dulu Harrier begitu, agak ke bawah sedikit karena platform yang dipakai itu platform yang lebih ke arah nyaman, bukan lebih ke arah off-road-off-roadan. Ini bisa dibilang crossover, lebih ke crossover bukan SUV, cuma bentuknya ya nggak tahu sih, zaman sekarang tuh crossover SUV tuh udah agak-agak menjadi satu. Mesinnya 2500 cc, 4 silinder inline. Sama seperti yang versi hybridnya. Oke. Jadi ini plug-in hybrid yang paling mahal. Nomor 2 itu adalah yang versi hybrid biasa, tidak plug-in, baterainya lebih kecil dan tidak bisa di-charge pakai colokan listrik biasa. Kemudian yang paling murah, tapi harganya sebenarnya nggak jauh-jauh amat, itu yang full bensin, 2400 cc. Ini speknya. Ini yang bensin, terus ini yang hybrid biasa, dan ini yang plug-in hybrid. Kombinasi tenaganya itu total 304 horsepower, sangat bertenaga. Ya ini mungkin Lexus RX yang paling kenceng. Jangan-jangan ada yang V6-nya ya. Tapi inilah udah nggak zamannya lagi cc besar-besar, dan turbo juga udah mulai tidak zamannya lagi. Sudah mulai mengarah ke plug-in hybrid atau hybrid biasa atau elektrik. Torsi mesinnya 227 Nm, torsi motor listrik yang depan 270 Nm, kemudian torsi motor listrik belakang 121 Nm. Tenaganya tuh lezat gitu. Nah, baterainya seberapa besar? 18 kWh an. Ini merupakan plug-in hybrid yang baterainya lumayan besar. Range-nya tuh katanya bisa sampai 60-70 km dari 100% baterai kalau kita pakai full baterai. Bagasinya ini bisa pakai kaki gitu kalau kita ngantungin kunci, kayak mobil-mobil premium Eropa. Power tailgate.
Power tailgate-nya masih ada suaranya sedikit, tapi tentu nggak sekeras Zenith. Gitu. Bagasinya luas sekali. Ini bisa dipakai tidur ini. Lega sekali. Lebar dan panjang. Tingginya memang nggak seberapa karena agak melandai belakangnya. Cuma lega dan panjang begini. Di bawahnya itu tersimpan ada kotak besar buat naruh mobile chargernya. Jadi ini ada mobile charger yang 2 kW-an atau 2 kW bulat ya, untuk nge-charge baterai 18 kWh itu. Dan di belakang sini kayaknya subwoofer nih. Ini ada subwoofer. Terus ini bisa ada penutupnya juga yang bisa dicopot pasang. Ada colokan double sport outlet dan ini 2 tombol untuk ngelipat jok belakang. Jadi nggak usah repot-repot ke sana narik tuas, repot ribet gitu. Ini tinggal pencet tombol, sudah bisa ngelipat rata lantai, tinggal masukin barang. Suka gitu ngeliat belakangnya. Udah gitu nggak ada knalpot-knalpotan palsu. Jujur aja gitu, nggak perlu knalpot. Kita nggak perlu ngeliat knalpot juga kok. Duduk belakang. Nah ini ada yang menarik nih. Pintunya itu biasanya satu handle ini ditarik ya untuk membuka pintu. Nah kalau ini pakai tombol, di dalam itu ada tombol untuk melepas pengunciannya. Sayangnya tidak, dia belum soft closing. Tapi ini buka pintu pakai tombol ini satisfying sekali rasanya. Kalau misalnya ada masalah dengan kelistrikannya, misalnya listrik mobil ini mati, ini ada tuas untuk men-override bukaannya. Tapi dari tadi kami coba-coba nggak kebuka dengan meng-override ini ya. Anyway, yuk. Ini di bawah joknya ada baterai. Jadi baterai plug-in hybridnya tuh ada di bawah jok ini. Dan ini ada lubang ventilasi, hawa keluar. Ini ada kipasnya lagi. Jadi pendinginan baterai itu ngambil dari hawa kabin. Karena hawa kabin kan selalu dingin, selalu pakai AC. Nah dari udara AC tersebut, baterai plug-in hybrid didinginkan. Posisi duduknya jauh sekali sama Harrier generasi kedua kami dulu itu. Ini sekarang posisinya jauh lebih tinggi, pantat bagian belakang ini lebih tenggelam. Posisi duduknya tuh enak sekali. Jarak dengkul dengan jok depan ya masih mirip-mirip dengan RX yang lama-lama. Kaki lebih sempit sedikit masuk ke dalam. Headroom tentu masih lega. Dan sama seperti RX yang dulu juga bisa di recline senderan belakangnya. Tapi kalau ini elektrik. Ini juga ada armrest. Armrestnya ada 2 buah. Oh, ada pencetan. Cup holder. Ada tempat naruh-naruh lagi di sini dan bisa wireless charging. Ada lubang AC-nya di tengah sini aja, di pilar B nggak ada. Cuma suhunya tuh bisa diatur. Ya. Jadi ini 3 zone AC-nya. Dan bukan hanya AC di belakang, ada pemanas dan pendingin jok. Masing-masing ada 3 level. Ada 2 buah colokan USB-C juga. Ini ada tempat naro-naro. Terus ini yang agak langka kami menemukan di sebuah mobil. Itu ada lock unlock sendiri di pintunya. Jadi di pintu ini nggak ada sama sekali posisi lock unlock gitu loh buat buka tutup kunci. Hanya tombol ini. Kalau ngelock nyala, unlock nggak nyala lampunya. Ini aja. Jadi karena pintunya ini dioperasikan secara listrik, buka-bukanya, pengunciannya pun secara listrik juga. Jadi nggak ada pistol yang jegrek-jegrek buka tutup kunci mobil. Kalau mau privacy memang ada tutupnya begini, enak. Ya walaupun tidak elektrik tapi setidaknya ada tirai seperti ini. Panoramic roof sampai belakang, jadi belakang juga tetap bisa terang. Dan ini ada infotainment, rear infotainment yang kami tidak terlalu suka ya. Nih kok jadi kayak macam di Innova gitu. Nih. Goyang-goyang ya kalau jalan, mudah-mudahan enggak. Karena ini duduknya itu ada di atas headrest gitu loh, kayak seperti aftermarket. Cuma tapi kalau seperti aftermarket ini judulnya Lexus ya, pasti udah oke punya harusnya. Kenapa sih pakai ginian? Nggak perlu juga nggak apa-apa kayaknya. Nah, bukan pintunya, ini dipencet pakai jempol. Elektrik. Nah, tadi kalau misalnya listrik pada mati semua, ditarik 2 kali akan terbuka juga mengoverride tombol elektriknya. Jadi aman. Kepraktisan di pintu ada kantong besar, bisa naruh botol, di sini juga bisa naruh-naruh. Nah, tapi bagaimana kalau bos-bos pakai ini mobil? Bos-bos kalau pakai ini pasti maunya duduknya di belakang dan jok kiri depan ini dimajukan habis.
Nah, ini seperti Toyota juga yang mewah-mewah tuh ada tombol di pinggir untuk memajukan jok kiri. Gini posisi bos-bos, duduk belakang, joknya enak, belakangnya tenggelam. Pakai armrest. Lega. Kaki masih bisa menyentuh jelas ke jok depan kiri, tapi ini lega, enak. Dan bisa senderin lagi. Yes, mantap. Enak. Ya, mewahnya. Oh iya, ini kuncinya ada di dalam kotak ini. Ini kau lihat, kuncinya kunci Lexus, tipikal Lexus. Di sini ada kunci kecilnya nih buat darurat, kunci batangnya tuh. Dan ada kunci model kartu seperti ini. Ini nggak bisa taruh dompet ya, kayaknya untuk jadi kartu yang masuk dompet agak ketebelan. Tapi bisa masuk kantong sini dengan nyaman sekali. Awas jatuh tapi. Pasti empuk-empuk ya. Sudah dapat dipastikan nih mobil premium sekali. Sweatnya enak. Di jok itu juga ada lapisan sweat dan kulit. Layar besar 14 inch. Layar 14 inch isinya apa aja? Ini bisa wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi Android Auto-nya masih pakai kabel. Nah ini Apple CarPlay-nya. Apple CarPlay. Dan audionya tuh enak sekali. Enak sekali. Ini audionya Mark Levinson ya, Lexus tuh pakai Mark Levinson biasanya. Dan jumlah speakernya ada 21. 21 speaker, banyak sekali. Ngumpet di mana-mana, speaker kali. Nah, di layar ini juga untuk mengatur AC ya. AC nggak pakai tombol-tombol lagi, cuma masih ada 2 putar-putaran ini untuk AC. Untuk suhunya dual zone kanan dan kiri. Dan ini putar-putarannya dia sekitar 2/3 itu udah ada di dalam layar. Kayak di Ford Mustang Mark E. Tuh, kalau ini tapi kayaknya megangnya dari bawah, bukan ditempel di layarnya. Untuk blowernya di layar dan kawan-kawannya lain-lain juga di layar. Cuma yang penting suhunya tuh udah puter-puteran begini ya nggak apa-apa lah. Pengaturan pemanas dan pendingin jok ada di sini juga, di layar juga. Nah di atas infotainmentnya. Ya, kalau Apple CarPlay langsung kepake selebar ini, begitu ngeliat peta tuh lebar, lega. Lihat nih. Nah ini sisi kanan itu adalah halaman utamanya, paling atas kan lagi connect Apple CarPlay ke Apple CarPlay. Kalau kita pencet ini ada driving mode. Sayang sekali tidak ada satupun tombol fisik untuk driving mode di Lexus RX ini. Ada normal, sport, dan eco semuanya di layar. Cuma bisa kita custom nih. Seperti apa customnya? Powertrain, suspension, steering, air conditioning. Jadi ini suspensinya juga bisa diatur kekerasannya. Walaupun cuma ada 2 mode. Terus ini menu kemobilan. Banyak sekali yang bisa diatur di sini. Ini juga ada ambient light-nya, nggak terlalu kelihatan kalau misalnya siang hari. Nah, udahlah, mengenai layar ini nanti aja kita mudah-mudahan dipinjemin mobil ini untuk tes yang agak lebih lamaan. Tombol volume fisik, volume audio untuk nyalain audionya juga fisik, tombol dipencet ini cuma tulisan doang. Defogger depan sama defogger belakang dan spion itu tombol fisik. Ini ada satu tombol untuk kamera 360. Cuma ini kayak di Land Cruiser, kalau kita pencet ya mobil di dalam telur sama begini juga. Tapi kita pencet gini dia akan seperti ini berkeliling, ada payung tadi, terus dia nge-zoom out sendiri, satu putaran keliling terus zoom out, dah gitu deh, nggak bisa diapa-apain, nggak tahu ini fungsinya apaan. Cuma kalau kita masukin gigi mundur, baru kamera 360 benerannya ada. Dan ini kami suka sekali nih, misalnya kita mundurin. Oh, jangan dimundurin deh, dimajuin. Ini kita maju nih. Kita maju, kemudian baru kita pencet ini. Tampilannya akan berbeda, dia akan posisi jalan begini. Ini mobilnya transparan. Lihat tuh. Dia mengambil rekaman dari depan kalau kita maju. Dan kameranya bukan hanya depan, kanan, kiri, dan belakang, tapi ada belakang sekali. Ini kalau kita cetek, jadi kamera juga.
Jadi kalau Anda bawa bos-bos gitu ya, nggak mau kelihatan mukanya di spion tengah, tinggal hidupin ini, aman. Gini, kaca biasa, ini kamera. Seperti di beberapa mobil yang ada di Indonesia. Ini Santera. Kenapa bandingannya sama Santera ya? Nggak ada yang cakepan dikit. Radius putarnya oke juga. Ya mobilnya nggak terlalu panjang sih. Nah ini shifternya lucu, ini shifter model di Toyota Hybrid. Biasanya begini, netralnya ke sini, mundurnya netral loh. Oh, suruh hold kalau netralnya. Di hold gini, mundur ke depan, drive ke belakang. Netralnya di hold lagi. Nah kalau keadaan D kita ke belakangin, pindah jadi sport. P-nya park, pencet. Ini ada tombol electronic parking brake dan ini ada auto hold-nya. Mengenai kehybridan ada dua tombol ini nih. Jadi ada dua mode hybrid. Hybrid vehicle dan EV mode. Jadi ada EV mode-nya nih. Dan hybrid mode. Ada dua mode. Mobil bensinnya habis sekali ya by the way. Terus kalau mau auto, pencet yang bawahnya auto. Ini ada mode off-road, tapi off-road ringan ya. Dan untuk mematikan stability control, traction control. Setirnya mewah sekali, setir Lexus. Nah ini dua kami suka sekali nih. Jadi ini konsep yang bagus ya. Walaupun tombol-tombol itu di setir, tapi kita bisa tahu jempol kita lagi duduk di mana dengan cara melihat head up display-nya. Nah itu head up display-nya kelihatan. Ini kalau jempol kita duduk di sini, itu dia akan ngasih tahu nih jempol kita lagi di mana posisinya, lagi mencet apa. Kalau kita pencet bawahnya, ini kita pencet itu untuk MID, pengaturan MID. Dan ini buat naik turunin posisi head up display-nya juga. Demikian juga untuk yang kiri. Yang kiri juga dia akan ngasih tahu jempol kita lagi duduk di mana. Di bawahnya juga pilihan menunya. Ada dua pilihan. Bisa berubah fungsi tombolnya. Ini setirnya ya, selain kulit yang mahal yang kita pegang, ini juga ada sisi kayunya nih. Jadi setirnya semi kayu, cuma kayunya tuh di bagian dalamnya. Ada pedal shift juga untuk manual mode, padahal transmisinya ini CVT. Bisa dibilang manual. Combination switch-nya keren sekali bentuknya. Untuk urusan lampu-lampu sebelah kanan ada auto high beam juga, urusan wiper sebelah kiri ada auto wiper juga. Instrumen clusternya keren, hanya layar, cuma layarnya nggak terlalu lebar sekali. Pinggir-pinggir kanan kirinya itu barbar begini nih, barbar. Kanan untuk bensin, kiri untuk baterainya. Dan di sini ada sisa listrik dan baterai energi tersisa. Kalau kita full listrik itu 33 km karena kita berdasarkan histori kita kebanyakan berhenti. Dan kalau hybrid kombinasi antara keduanya itu 93 km sampai bensinnya habis ya. Sebelah kanan ada tombol-tombol lagi sini. Menerang gelapkan pencahayaan di dalam, receptive meter. Ini memory seatnya ada di dashboard. Ini juga keren, tombolnya tuh rasanya rasa mahal. Lock unlock nggak ada bunyinya sama sekali. Ini buka pintunya. Pengaturan electric seat juga sama, standar. Bisa manjang pendekkan ini. Ada lumbar support juga yang bisa diatur posisinya. Sebelah kiri juga dapat 3 memory seat, cuma posisinya ada di situ. Setirnya pengaturannya electric tilt dan teleskopik. Masukkan posisi duduk yang enak sekali. Ini di atas ada tombol panoramic roof untuk buka semuanya tuh yang kanan, untuk blindnya doang yang kiri. Ini kayaknya kebalik sama Innova deh ya. Tilting doang ini. Kepraktisan. Kantong pintu lega, ini bisa naruh-naruh barang juga. Dan ini ada tempat naruh-naruh lagi. 2 buah colokan USB-C, ada tempat naruh yang besar di bawahnya lagi, 1 USB-C, 1 USB biasa lagi, 12 volt power outlet. Ini ada tempat naruh handphone wireless charging pula, ada 2 buah cup holder, dan ini yang depan bisa didorong ke dalam untuk bawa botol yang lebih tinggi. Ngebalikinnya lagi, pencet ini. Besarnya mobil ini nih pas, dalamnya tuh udah lega sekali, luarnya nggak terlalu besar-besar aman, nggak intimidating juga. Pas, cocok sekali untuk hari-hari. Tapi yang punya duit ini ada harganya
Ini yang plug-in hybrid, ini yang hybrid, ini yang mesin biasa. Overall, mengenai Lexus RX terbaru, merupakan mobil yang sangat cocok dengan yang memakai generasi sebelumnya. Tapi ini juga merupakan mobil yang cocok untuk entry level, orang yang ingin pertama kali mencoba punya Lexus, karena ini dapat semua. Sebuah crossover, nyetir sendiri enak, disetirin juga enak. Cocok untuk orang kaya yang pertama kali ingin punya Lexus dan yang pasti akan ketagihan. Apalagi ada plug-in hybrid seperti ini. Tapi sayang sekali, tidak ada full elektriknya. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek juga website kami motomobinews.id untuk pemberitaan otomotif di seluruh dunia raya ini. Sekarang udah zamannya elektrik. Nah ini elektrik. Full. Terima kasih telah menonton.